Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Setiawakusuma, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kementerian Kesehatan gelombang 2, Angkatan 2, dan kelompok 1. Kali ini saya akan membahas terkait isu aktual yang ada di instansi saya, yaitu RSUP Persahabatan. Oke, langsung saja yuk. Yang pertama, saya akan menginfokan dulu nih, apa sih analisis isu? Analisis isu yaitu mengurai data atau informasi terkait sebuah isu dengan sebuah pendekatan yang spesifik, sehingga akar masalahnya dapat terlihat lebih jelas. Tahap dari analisis isu yang pertama, identifikasi isu, yang kedua, analisis awal isu, yang ketiga, pemilihan utama atau core isu, yang keempat, analisis penyebab masalah, dan yang terakhir, penyelesaian isu. Oke, langsung saja kita tahap yang pertama, yaitu identifikasi isu. Dalam identifikasi isu, saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama, masih adanya ketidakkonsistenan pengisian pencatatan laporan harian pasien rawat inap. Yang kedua, masih kurang efektifnya penggunaan checklist administrasi pasien berupa Microsoft Excel di pendaftaran rawat inap. Yang ketiga, masih tidak efektifnya penggunaan buku dalam pencatatan informasi ketersediaan ruang rawat inap. Dari ketiga isu tersebut, analisis yang pertama yaitu saya mengambil isu di latar belakangi masih terdapatnya pegawai yang tidak konsisten dalam pembuat laporan dan dapat menyebabkan pegawai di unit kerja mengalami kebingungan karena data yang dibutuhkan tidak tersedia. Selain itu, pegawai di unit kerja harus membuat ulang laporan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu masih kurang efektifnya penggunaan checklist administrasi pasien berupa Microsoft Excel di pendaftaran rawat inap. Saya mengambil isu ini dikarenakan checklist berkas administrasi dalam penggunaannya kurang efektif dan hanya bisa dibuka oleh petugas pendaftaran saja. Dampak yang dapat ditumbuhkan apabila berkas administrasi tidak lengkap membuat kerugian di rumah sakit dikarenakan klaim pending dan terjadi miskomunikasi antara petugas pendaftaran rawat inap dengan perawat dan petugas klaim dikarenakan berkas administrasi kurang lengkap. Dan yang ketiga yaitu masih tidak efektifnya penggunaan buku dalam pencatatan informasi ketersediaan ruang rawat inap. Saya mengambil isu tersebut karena dalam SIM RS atau Prima yang digunakan di rumah sakit belum optimal, sehingga perawat di ruangan menggunakan buku dalam pencatatannya. Hal itu menyebabkan kurang efektifnya penggunaan buku dalam informasi penggunaan bed yang tersedia. Hal tersebut membuat petugas pendaftaran harus menelpon berkali-kali untuk mengetahui informasi bed tersedia. Hal tersebut dapat berdampak kepada pasien yang tak kunjung mendapatkan kamar rawat, sehingga menyebabkan komplain dari pasien karena terlalu lama menunggu di IGD, adanya komplain dari perawat karena pasien menumpuk di IGD, dan adanya kendala dalam proses pengobatan pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemilihan isu utama atau core isu, yaitu menggunakan metode USG. Merupakan metode salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dan dengan mempertimbangkan 3 komponen. Scoringnya menggunakan skala Likert 1-5 dengan ketentuan 1 sangat tidak urgent, 2 kurang urgent, 3 cukup urgent, 4 urgent, dan 5 sangat urgent. Dapat disimpulkan yang mendapat poin paling tinggi yaitu masih tidak efektifnya penggunaan buku dalam pencatatan informasi ketersediaan ruang rawat inap dengan poin 15. Analisis penyebab ini menggunakan diagram fishbone. Saya menganalisis penyebab-penyebab tidak efektifnya penggunaan buku dalam pencatatan informasi ketersediaan ruang rawat inap. Terdapat 4. Yang pertama yaitu metode belum tersedianya laporan ketersediaan ruang rawat inap online di Prima secara optimal. Material, buku hanya sebuah kertas yang dapat rusak ataupun tercecer.
peralatannya, belum terintegrasinya sistem pencatatan ketersediaan ruang rawat inap ke dalam SIM-RS secara optimal, dan tenaga, kurangnya rasa peduli terkait masalah yang ada di tempat kerja, kurangnya inovasi dari petugas, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya informasi ketersediaan ruang rawat inap. Untuk penyelesaian isu diberlakukan pencatatan menggunakan spreadsheet sehingga memudahkan petugas pendaftaran untuk mengecek dan mengakses informasi yang terbaru mengenai penggunaan bed tersedia. Dan penyelesaian yang kedua yaitu membuatkan SOP terbaru mengenai pencatatan pelaporan penggunaan bed tersedia. Dari hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan dalam menyelesaikan masalah masih tidak efektifnya penggunaan buku dalam pencatatan informasi ketersediaan ruang rawat inap di RSUP Persahabatan, maka terpilihlah akar penyebab utama masalah yang akan diselesaikan, yaitu belum tersedianya laporan informasi ketersediaan ruang rawat inap online secara optimal di RSUP Persahabatan. Oleh karena itu, gagasan pemecahan isu yang penulis ambil yaitu penggunaan sistem digitalisasi secara optimal dalam laporan informasi ketersediaan ruang rawat inap di RSUP Persahabatan. Adapun kegiatan dari gagasan penyelesaian isu berupa penggunaan spreadsheet dalam pencatatan informasi ketersediaan ruang rawat inap di RSUP Persahabatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.